Halo Sobat Cerdas, kemarin kita udah membahas beberapa pengertian tentang reksadana untuk pemula. Nah, hari ini rencananya aku mau ngasih tahu kalian jenis-jenis reksadana yang cocok untuk pemula tuh yang mana sih gitu loh. Jika kalian salah satunya, simak video ini sampai akhir ya. Jenisnya apa aja, produknya yang mana, kelebihan dan kekurangan dari produknya apa, hari ini kita akan bahas satu persatu hingga tuntas. Yuk kita mulai. Jenis reksadana ada 3, plus 1. Nah, seperti yang sudah pernah kita buat videonya, jenis-jenis reksadana itu apa aja, videonya ada di sini. Nah, sesuai dari video yang tadi, aku akan bahas produknya apa aja, dari mulai yang resiko rendah, menengah, hingga tinggi. Yang pertama, produk PNM Dana Tunai. Nah, PNM Dana Tunai ini adalah jenis reksadana pasar uang yang resikonya cenderung rendah. Tujuan investasinya untuk memberikan tingkat pertumbuhan investasi yang menarik dan stabil di atasnya deposito. Nah, kelebihan investasi ini lebih aman untuk menabung jangka pendek karena resikonya rendah. Sedangkan kekurangannya cenderung slow growth, minimum investasinya dimulai dari 50.000. Yang kedua, produk PNM Optima Bulanan. Nah, PNM Optima Bulanan ini adalah jenis reksadana pendapatan tetap yang resikonya cenderung menengah. Tujuan investasinya untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka menengah hingga panjang. Nah, kelebihan reksadana ini bagi hasil dividen setiap bulannya, dan kemudian jika nilai investasi kalian itu lebih dari 100 juta, akan dibagikan dividennya secara tunai. Nah, jika nilai investasinya di bawah 100 juta, akan dibagikan berupa unit pernyataan atau UP. Unit pernyataan itu apa? Kemarin kita juga sudah bahas ya, videonya di sini ya. Minimum investasinya itu adalah 10.000. Jadi kamu dengan 10.000 aja udah bisa jadi investor dengan produk PNM Optima Bulanan. Nah, kekurangannya investasi ini karena masih ada risikonya yang sedikit lebih tinggi daripada jenis reksadana pasar uang, sehingga kamu harus hati-hati juga untuk memilih reksadana ini gitu. Yang ketiga, produk PNM Amanah Syariah kelas A. Reksadana ini adalah jenis reksadana pendapatan tetap yang resikonya cenderung menengah. Tujuan investasi ini sama dengan Optima Bulanan untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka menengah hingga panjang. Yang kelebihan reksadana ini bagi hasil dividen setiap bulan, jika nilai investasi kalian 100 juta akan dibagikan secara tunai, dan nilai investasinya di bawah 100 juta akan dibagikan berupa unit pernyataan, sama dengan Optima Bulanan. Nah, yang nggak kalah bagusnya juga, yang keempat, yaitu adalah PNM Surat Berharga Negara 2 kelas A. Nah, reksadana ini jenis reksadana yang sama, pendapatan tetap, yang risikonya cenderung menengah juga. Tujuan investasinya untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka menengah dan panjang. Nah, kelebihan reksadana ini sama, jika kalian nilai investasinya itu di atas 100 juta akan dibagikan tunai. Tapi kalau di bawah 100 juta akan dibagikan unit pernyataan. Oke, yang terakhir ada PNM Index Infobank 15. Nah, ini adalah jenis reksadana indeks yang tujuannya untuk memberikan potensi tingkat investasi yang optimal mengikuti kinerja indeks Infobank 15. Kelebihan reksadana ini adalah biaya yang murah, dimulai dari Rp10.000. Kalian udah bisa investasi di PNM Index Infobank 15. Kekurangannya, ini cenderung fluktuatif karena termasuk resiko yang tinggi. Gitu. Jadi sampai di sini dulu aja pembahasan hari ini. Semoga bermanfaat, dan jika kalian suka dengan video ini, bisa like, share, dan komen di bawah produk apa yang akan kalian beli nantinya. Atau kalian mau tanya-tanya dulu produknya yang mana yang lebih bagus, yang lebih cocok dengan kalian, atau kalian yang sudah pernah membeli produk ini, bisa share juga pengalamannya gimana di kolom komentar ya. Akhir kata, gue Fikri, gue pamit, see you.